Jadi Apa artinya itu? Mas Fajar bingung ini. Allah tidak akan membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Ya. Tapi pada kenyataannya kita banyak menjumpai orang stres bahkan bunuh diri Ya. karena saking beratnya beban hidup. Ya. Penjelasannya tadi. Ya. Allah itu tidak memberikan yang namanya cobaan itu melampaui batas kemampuan orang tersebut. Ini. Di dalam hal ini berarti setiap cobaan itu sebenarnya pasti Allah itu sambil, makanya ada ayatnya kan apa namanya, inna ma'al usri yusra, kan itu. Bersama dengan yang namanya kesulitan, bersama ini. Gitu ya. Itu pasti ada kemudahan itu. Cuman seringkali tadi, kenapa ada orang seperti itu? Karena Allah itu memberikan syarat. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kapankah ujian itu diangkat oleh Allah? Ketika dia itu totalitas sabar kepada Allah. Itu bukan nggak dikasih kekuatan, orangnya nggak mau sabar. Sebenarnya kalau sabar dia kuat, tapi dia memutuskan untuk tidak sabar itu. Jadi sebenarnya kalau dihadapi kuat. Bahkan itu tadi ketika totalitas itu kita misalkan tadi ya, kita apa namanya diberikan, katakanlah hari ini kita diberikan cobaan yang berkali-kali lipat lebih berat, itu pun Allah sebenarnya sambil memberikan kita kekuatan berkali lipat lebih kuat lagi dari sebelumnya. Cuman sabar atau tidak itu pilihan. Ini mereka yang akhirnya stres itu kan, bunuh diri dan lain sebagainya, itu mereka tergolong orang yang tidak sabar, bukan tidak kuat. Sebenarnya diberikan kekuatan tapi tidak sabar. Ini paham ya? Ini jadi bukan karena nggak kuat, karena tidak sabar. Itu saja. Ada lagi? Silakan. Biasanya Mas Bob ini. Ya, monggo. Ini tadi yang masalah kesombongan sangat ngeri banget ya. Tidak, orang yang sombong itu tidak ada tempat surga ya. Diharamkan. Diharamkan masuk. Ya. Dan itu memang berat untuk tidak sombong. Ya. Nah, contoh kecil lah, orang merasa lebih baik ibadahnya itu kan sombong juga. Iya. Ya. Itu contoh kecil, karena di masjid ada orang tua mungkin cara sedekapnya juga belum betul, kan jadi ada perasaan-perasaan yang mungkin sombong itu. Trik untuk menghindari kesombongan sekecil apapun itu. Ya. Jadi gini, memang yang namanya sombong ini di setiap apa namanya bisa hinggap di setiap hati setiap orang. Karena panjenengan bertanya sama saya, bisa jadi tiba-tiba saya muncul di dalam hati saya sombong, wah berarti saya orang yang paling tahu ini di sini. Bisa apa enggak? Bisa muncul begitu itu. Bisa muncul seperti itu. Makanya yang namanya sombong itu kan penyakit hati. Yang namanya sombong itu penyakit hati, yang namanya riya itu penyakit hati, yang namanya dengki itu penyakit hati. Ini. Penyakit-penyakit hati ini barang nggak kelihatan. Maka kita itu sebenarnya sudah kalau di kampung-kampung itu sudah sering dijadikan ini sholawatan itu. Tombol hati. Tombol hati itu. Ini karena yang bisa mengikis penyakit ini salah satunya itu dengan zikrullah misalkan. Zikrullah itu fungsinya adalah dia itu mengikis hati itu yang keras. Itu menjadi lembut. Perbanyak zikir. Ini nggak harus wirid ya, zikir. Wirid itu zikir yang dihitung. Kalau zikir itu nggak perlu dihitung. Walaupun mungkin kita pegang tasbih atau pegang apa itu tasbih digital atau apa silahkan. Walaupun itu hanya untuk mengingatkan saja supaya kita itu terus berzikir. Tapi esensinya sebenarnya niatnya nggak perlu dihitung, nggak apa-apa itu. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, maka pasti hati kita itu akan semakin lembut sehingga kesombongan itu tidak bisa bercampur dengan asma Allah, itu nggak bisa. Sombong itu nggak bisa campur di dalam hati kita itu bersama dengan zikrullah, itu nggak bisa. Itu pasti keluar. Ini satu.
Yang kedua, kita nyampur dengan orang alim itu. Nah, kalau kita itu merasa pinter, merasa hebat itu, campur dengan orang-orang alim, ulama itu. Nah, langsung kita itu langsung merasa bodoh, merasa rendah, merasa hina, merasa dosanya banyak, kan begitu. Itulah. Ini begitu banyak caranya itu. Ini ya, begitu banyak caranya. Mana disesuaikan itu kan? Nah, tadi termasuk berpuasa itu kan. Itu berpuasa itu menaklukkan kesombongan itu. Puasa itu bukan cuma sekedar orang nahan lapar, nahan haus. Itu menaklukkan kesombongan diri seseorang itu. Baru puasa sebentar aja udah lemes. Yang tadinya mau sombong itu sudah gak punya kekuatan buat nyombong gitu. Itu sudah hilang itu yang namanya mau sombong mau apa itu sudah males itu. Sombong saja males itu. Ini itu ya. Jadi tipsnya sesederhana itu sebenarnya. Semua penyakit hati bisa dikikis dengan baca Quran. Ya, bisa dikikis dengan nyampur dengan orang-orang soleh, bisa kikis dengan zikrullah. Itu. Ini bisa dikikis dengan berpuasa. Ini banyak caranya untuk mengikis tersebut. Pilih caranya yang kita itu paling mudah. Ini. Jadi berat kalau melakukan semua kan kita belum tentu mampu. Sholat malam misalkan, wah tiap waktu, tiap malam itu diadak mesti nggak pernah lepas, berat itu misalkan. Ya sudah, mampunya yang paling ringan zikrullah, nggak apa-apa, diperbanyak zikir itu. Ini, itu cara yang termudah. Itu perbanyak zikir kepada Allah. Ini paling gampang. Itu ya. Berarti kalau masih ada kesombongan, makanya ketika kita muncul kesombongan langsung tutup dengan zikrullah. Begitu misalkan terlintas dalam hati, alah saya sih sama dia sih lebih pintar saya. Itu langsung tutup dengan zikrullah. Astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tutup dengan zikrullah itu, jangan diteruskan itu. Itu. Saya sih kayaknya lebih halim ini. Wah itu ibadahnya nggak bener itu. Nah, saya ini yang lebih bener ini. Misalkan. Itu ya. Itu caranya seperti itu. Jelas? Jelas. Nih, ada lagi silahkan Mas Fajar. Ya. Kita bahkan ini mengamalkan saya sholat itu pernah disuruh sama Pak Kiai itu loh, pas tanya tapi ini nggak terbaik baik mas ya diamalkan saya habis sholat tapi bukan bacaan yang saya habis sholat itu gimana? Tapi bacaannya apa itu? Pernah di apa suruh innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Terus habis itu selama setiap kali sholat ya gitu. Ya. Itu apakah melanggar atau enggak ya? Jadi begini, sebenarnya sholat dengan zikrullah itu sholat dengan zikir setelah sholat itu dua bagian yang berbeda sebenarnya. Sekarang kita sholat, sunnahnya selesai sholat ada zikir. Zikir itu sunnahnya ada yang diajarkan oleh Rasul atau para sahabat itu. Nah, tapi kalau setelah itu kita punya kebiasaan sendiri, misalkan yang kita itu katakanlah wah saya mau nambahkan misalkan membaca kulhu 100 kali misalkan, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Itu yang namanya selama yang dibaca itu bukan sesuatu yang melanggar syariat Islam, tapi syaratnya itu seperti misalkan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah misalkan. Ibnu Taimiyah itu kalau habis subuh itu dia itu melihat matahari sambil baca Fatihah itu. Padahal Rasul nggak pernah melakukan itu. Nah, tapi ya nggak apa-apa kalau ya memang yang dibaca itu benar itu. Yang syaratnya itu yang dibaca itu memang bukan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Nah, cuman kalau apa namanya, makanya tadi kalau zikrullah memang kalimat-kalimatnya itu sudah banyak yang populer sebenarnya ya, sudah banyak yang populer. Kalau ya seperti itu biasanya yang diajarkan oleh mungkin kiai-kiai tertentu itu ya sebagai amalan biar ia mendapatkan sesuatu, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Makanya hal yang seperti itu saya nggak paham. Karena tadi syaratnya yang jelas, syaratnya adalah selama yang dibaca itu bukan sesuatu yang
melanggar syarat Islam, maka itu nggak ada masalah. Itu. Ada lagi? Mas Fajar, silakan. Boleh. Mau tanya Tat, yang mungkin menyambung yang tadi ya, kan kadang ketika kita dikasih ujian, terus ada misalkan ustadz atau kiai itu bilang, kamu amalkan ini gitu kan. Nah, sampai sekarang tuh saya masih kurang percaya, mungkin itu bacaan Al-Quran, tapi saya takut aku malah jangan-jangan malah mengimani kata-kata orang itu untuk melakukan ini. Itu gimana Tat? Apakah tetap saya amalkan? Cuma sampai sekarang saya masih belum percaya, bukan belum percaya dengan Al-Qur'annya, tapi karena orang itu bilang ini pakai ini gitu kan, ayat ini untuk diamalkan. Yang kedua itu ketika kita dikasih ujian kan tadi syaratnya sabar, karena di dalam ujian itu pasti ada jalan keluar. Nah, ya sekedar cerita aja tadi, mungkin sama ketika dikasih ujian mungkin kita udah mencoba sabar, cuma kadang ada aja kayak tekanan dari luar kayak gini, kamu kayak gini, wah itu malah saya udah mencoba sabar tapi tekanan dari luar tuh kayak tambah, jadi kita nggak sabar gitu loh Tat. Itu gimana Tat? Apakah saya mengurung diri kah atau gimana Tat gitu Tat? Ya. Yang pertama tadi apa? Diberikan amalan itu dari dari Quran atau dari apa ini? Dari Al-Quran. Dari Quran. Jadi begini, seperti yang sudah saya sampaikan dulu, yang namanya ikhlas itu ada 3 golongan, 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama dari ikhlas adalah dia itu mengamalkan sesuatu karena dia menginginkan ridho dari Allah. Ini tingkatan tertinggi dari ikhlas. Enggak kepingin apa-apa, cuman mau ridhonya Allah. Tok, selesai. Nah, tingkatan ikhlas yang berikutnya, yang lebih rendah, yaitu dia mengamalkan sesuatu karena dia takut masuk neraka, kepingin masuk surga. Ini tingkatan yang berikutnya. Dan tingkatan yang terakhir masih ikhlas golongannya, cuman ini yang paling rendah. Mengamalkan sesuatu untuk mendapatkan dunia. Sholat duha biar rezeki lancar, banyak sedekah biar rezekinya lancar, baca waqiyah biar rezekinya lancar, baca ini biar mudah urusan, baca itu biar dapat ini dapat itu. Boleh nggak? Boleh. Tetapi memang itu tingkatan ikhlas yang paling rendah. Ya memang levelnya baru nyampe situ. Jadi jangan langsung kalau orang baru belajar, katakanlah baru awal-awal, motivasinya dia sholat duha itu karena kepingin kaya misalkan, kok langsung diserang itu, nggak boleh, kita itu harus lillahi ta'ala, itu nggak boleh sholat karena cuma biar kepingin kaya. Itu wong yang ngajari juga Rasul yang ngasih tahu itu loh. Itu juga masih lillah, masih gitu loh. Cuman lillahnya level yang paling rendah. Jadi kok ada zikir itu, baca waqiyah bukan karena biar dapat ridho Allah, bukan karena kepingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi kepingin supaya rezekinya lancar. Boleh nggak? Boleh. Tapi ya itu level yang paling rendah. Ya memang levelnya baru nyampe situ, nggak apa-apa, itu nggak masalah itu. Nah, nanti lama-lama dia akan naik lagi, kan seperti itu. Jelas ya? Nah, yang kedua tadi terkait dengan sudah sabar kok malah dikasih cobaannya tambah berat itu. Sama lingkungan gitu loh kan. Iya, ya entah dengan siapapun, intinya cobaannya semakin berat. Berarti sebenarnya Allah itu pun memberikan kita kekuatan juga semakin kuat sebenarnya. Nah, cuman kita memutuskan untuk akan semakin sabar atau tidak. Itu. Ini loh. Karena ada orang yang dia itu manajemen misalkan begini. Contoh kalau cuma tekanan itu ya. Kalau cuma tekanan itu begini. Misalkan saya pernah ada banyak fitnah yang pernah yang sering menimpa saya lah misalkan. Enggak saya detailkan mau di live.
Ada cobaan fitnah yang luar biasa. Waduh, dari mana-mana fitnah. Tapi kalau saya mikir itu stres. Maka kemudian saya memutuskan untuk tidak mikir. Yo nggak stres. Wah nggak dipikir kok. Dipikir kan kalau stres kan kalau dipikir itu. Begitu saya putuskan nggak saya pikir. Terserah orang mau ngomong apa, saya nggak mau mikir. Ya sudah selesai. Itu loh. Karena kita itu seringkali itu terlalu menikmati masalah itu. Diomong orang malah pikir terus itu tiap hari gitu kan. Ini akhirnya tambah stres itu kan gitu. Ini. Akhirnya repot. Ini. Gitu ya. Jadi seringkali ini hanya masalah tadi, masalah sikap lagi. Nah, bagaimana kita itu menghadapi masalah? Maka di dalam kita ketemu masalah, kalau nggak ngerti solusinya, bertanya kepada yang menurut kita dia itu tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Tapi jangan ceritakan kepada semua orang. Jangan cerita masalah itu kepada semua